Bab 381, Semua Harus Mati. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bai Ningbing membelalakan matanya karena terkejut saat Fang Yuan tiba-tiba muncul entah dari mana. Sekarang, Master Gu sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang warisan tiga raja. Dan karena dia berada di sisi Fang Yuan, Bai Ningbing memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang warisan tiga raja. Namun, justru karena pemahaman yang mendalam ini, dia bahkan lebih terkejut. Kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba tampak seperti fenomena sederhana tetapi mengandung implikasi yang mencengangkan. Bai Ningbing, apakah kamu masih ingat sumpah kita? Aku ingin tahu apakah kamu masih menginginkan Yang Gu sekarang. Fang Yuan tidak menyebutkan bagaimana dia muncul tetapi menatap Bai Ningbing dengan tatapannya yang tak terduga dan dalam dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah kamu tidak tahu jawabannya. Bai Ningbing mendengus dan menyipitkan mata birunya. Dia tahu Fang Yuan tidak akan berbicara tanpa tujuan, dia pasti punya motif, sepertinya kamu membutuhkan bantuanku. Bicaralah, jangan mencoba menyembunyikan apapun, kalau tidak aku tidak akan membantu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak tanpa tergerak, kembali di kota klan Sang, kami bersumpah bahwa jika satu pihak dalam bahaya besar, pihak lain harus membantu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya bahwa tidak lama lagi, aku akan dikepung oleh para Master Gu dan aku membutuhkanmu sebagai pelindungku untuk menghalangi segala halangan terhadap pemurnian Guku. Pengepungan para Master Gu, hehe, aku tidak heran, ada banyak Master Gu yang ingin membunuhmu. Tapi memurnikan Gu apa yang sedang kau murnikan? Fang Yuan kali ini terus terang dan menceritakan seluruh kisahnya secara langsung. Yang terpenting sekarang adalah dia membutuhkan kerjasama penuh Bai Ningbing. Masalah ini juga tidak bisa disembunyikan. Bai Ningbing bukanlah orang yang mudah dibodohi. Jika karena dia menyembunyikan kebenaran, terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan pemurnian Gu gagal pada akhirnya, itu akan benar-benar bencana. Apa, roh tanah dari tanah yang diberkati Gu abadi ini masih hidup? Kau sedang memurnikan Gu abadi. Kau benar-benar punya nyali besar, kau mencari kehancuranmu sendiri. Tunggu sebentar, apa yang kau katakan tadi? Kau membunuh Taimu Bai, dan juga Wu Gui dan Kumo. Fang Yuan membuatnya singkat dan mengatakan seluruh cerita dalam beberapa kalimat tetapi informasi yang terkandung di dalamnya sangat besar, mengirimkan kejutan besar ke pikiran Bai Ningbing. Dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Fang Yuan tidak berbicara lagi tetapi langsung mengeluarkan jarahannya. Gu ini, Bai Ningbing melihat cacing Gu yang diambil Fang Yuan dan terperangah, bahkan kehilangan kendali dirinya. Gu ini asli, mereka adalah bukti terbaik, kau benar-benar membunuh mereka. Bai Ningbing menatap Fang Yuan, keterkejutan terlihat jelas di matanya. Siapakah Taimu Bai? Dia adalah pemimpin klan Tai dari klan Super Southern Border sebelumnya. Dia adalah seorang jenius dengan bakat bawaan yang luar biasa, temperamennya bahkan lebih tegas dan pantang menyerah. Prestasi pertempurannya sepanjang hidupnya bersinar dengan kemegahan. Dan dengan bakatnya, dia meneliti banyak taktik pertempuran jalur logam, menyebabkan banyak musuh menjadi takut dengan penyebutannya. Di usia muda, dia berkeliaran di luar dan namanya menyebar ke seluruh Southern Border. Di usia parubaya, dia memerintah klan Tai dengan tangan besi dan membuat semua orang takut padanya. Di usia tuanya, dia menjadi kaisar suatu wilayah, reputasinya menyebar luas tanpa ada yang berani menentangnya. Dia dihormati sebagai kemuliaan klan Tai, pancaran jalan yang benar. Ketika dia mengumumkan pengasingan dan pengunduran dirinya, banyak orang, baik itu jalan iblis atau jalan yang benar, menghela napas lega. Sekarang, dia keluar dari pengasingan dan itu mengguncang banyak klan. Bahkan Sang Yan Fei harus membungkuk di depannya untuk menyambutnya. Gu Master peringkat 5 dari klan Wu, Wu Lansan, adalah sepupu dari pemimpin klan Wu saat ini, tetapi bahkan dia harus tunduk meskipun dia bangga saat menghadapi Taimu Bai. Dan Taimu Bai ini telah mati di tangan Fang Yuan. Bukan hanya dia, Wu Gui dan Kumo, dua Gu Master peringkat 5 juga kehilangan nyawa mereka karena Fang Yuan. Yang lebih tidak masuk akal, mereka tidak hanya mati, semua cacing Gu mereka diambil oleh Fang Yuan. Ketiga Gu Master peringkat 5 ini benar-benar mati dengan sedih, bahkan Bai Ningbing, orang luar ini, merasa terkekang atas kematian Taimu Bai dan yang lainnya. Baiklah, sudah waktunya. Selanjutnya, aku akan mengirimmu ke warisan Raja Kuan. Majulah melalui ronde-ronde sesuai dengan instruksiku.
Aku butuh binatang buas anjing, semakin banyak semakin baik. Nada bicara Fang Yuan tergesa-gesa. Aku tidak mengatakan aku akan membantumu. Tatapan Bai Ningbing berkedip. Fang Yuan tersenyum, jangan khawatir, jika aku berhasil, aku akan memberikan Yang Gu kepadamu. Selain itu, akan ada manfaat lainnya juga. Setelah meninggalkan Gunung Sanca, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin berpisah dan juga akan menyambutmu jika kamu ingin pergi bersama. Tetapi apakah kamu setuju atau tidak, aku akan memurnikan Gu. Bai Ningbing jengkel, kamu orang yang tidak tahu malu, kamu mengandalkan sumpah racun untuk memaksaku. Jika Fang Yuan diserang dan mati saat memurnikan Gu, maka menurut sumpah racun, Bai Ningbing juga akan mati. Dengan kata lain, Bai Ningbing harus melindungi Fang Yuan. Fang Yuan menghela napas, nadanya menjadi lembut dan bahkan tampak memiliki sedikit kelembutan. Ningbing, ini bukan ancaman, tetapi kerjasama. Pikirkanlah, sejak Gunung King Mao, kita telah bekerja sama, dan tidak ada bahaya yang dapat menghentikan kita karena banyak musuh jatuh di bawah kaki kita. Kali ini juga tidak terkecuali. Bukankah kamu selalu menginginkan Yang Gu? Kamu dapat kembali menjadi laki-laki ketika kamu mendapatkannya. Atau apakah kamu telah menyukai identitas wanitamu? Bai Ningbing merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar Fang Yuan memanggilnya Ningbing. Dan ketika dia mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, dia jelas tahu Fang Yuan sedang memacu dirinya, dia tidak dapat menahan perasaan terpancing dan berteriak, tutup mulutmu. Kalau begitu sudah beres. Fang Yuan tertawa keras dan melambaikan tangannya, memberi Bai Ningbing seekor anjing perbudakan Gu, lalu menghilang. Pemandangan di hadapan Bai Ningbing juga tiba-tiba berubah, dan dia dikirim ke babak pertama warisan Raja Kuan oleh roh tanah. Fang Yuan tiba-tiba muncul di hadapan Wu Lanshan. Wu Lanshan terkejut ketika seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Namun, dia adalah sosok terkenal dan seorang Gu Master peringkat 5 yang agung, menenangkan pikirannya dalam hitungan detik. Raja binatang kecil, itu kamu. Kamu bisa masuk dan keluar dari tempat ini dengan mudah. Wu Lanshan mundur selangkah, cahaya tajam bersemi di matanya yang indah. Fang Yuan mengarahkan jari kelingkingnya dan menembakkan tombak tulang. Puci, terdengar suara lembut saat tombak tulang itu menembus jantung Wu Lanshan seperti kilat. Penampilan Wu Lanshan yang cantik seperti bunga tampak membeku saat dia menatap Fang Yuan dengan tidak percaya. Kamu bisa menggunakan Gu. Saat dia selesai mengatakan ini, auranya menghilang yang menunjukkan kematiannya. Gu Master peringkat 5 lainnya meninggal. Namun, Fang Yuan tidak mendapatkan Gu peringkat 5 miliknya. Saat Wu Lanshan meninggal, cahaya misterius keluar dari tubuhnya dan menyelimuti 3 cacing Gu peringkat 5 miliknya, merobek ruang dan membawanya pergi. Fang Yuan tidak terkejut, dia tahu klan Wu memiliki Gu abadi peringkat 6 yang disebut Gu tanpa kerugian yang memiliki kemampuan mistis untuk mengambil cacing Gu yang berharga. Meskipun tanah yang diberkati ini dapat membatasi cacing Gu tingkat 1 hingga 5, tanah itu tidak dapat membatasi Gu abadi. Faktanya, tidak ada tanah yang diberkati yang dapat membatasi kemampuan Gu abadi. Fang Yuan mengambil sisa Gu tingkat 4 yang juga cukup berharga. Setelah itu, ia mengeluarkan Gu plasenta binatang dan menelan lubang Wu Lanshan. Ini sudah menjadi lubang Master Gu tingkat 5 keempat. Gu plasenta binatang dipelihara dan tampak seperti tembikar yang halus, dan memberikan perasaan yang halus saat disentuh. Fang Yuan menganalisisnya dan menemukan bakatnya meningkat hingga 75%. Bakat menjadi semakin sulit untuk ditingkatkan semakin tinggi. Awalnya, bakat langsung meningkat hingga 40% ketika plasenta binatang Gu baru saja menelan lubang Tai Mu Bai. Kemudian, ia menelan lubang Wu Gui, Kumo, dan Wu Lanshan berturut-turut, dan hanya mampu meningkat 35% lagi. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fondasi Master Gu. Secara keseluruhan ada 5 Master Gu peringkat 5 di Gunung Sanca. Namun, hanya Tai Mu Bai, Kumo, dan Wu Gui yang berada di tahap puncak peringkat 5, di antara mereka, fondasi Tai Mu Bai adalah yang paling mendalam dengan sejumlah besar sumber daya dari klan Tai. Wu Lanshan dan Wang Xiao keduanya berada di tahap atas peringkat 5. Dan Chou Jiu hanya berada di tahap awal peringkat 5. Membunuh orang-orang ini mungkin tidak cukup untuk meningkatkan bakat hingga 10% lagi. Namun, jangan khawatir, ada banyak Master Gu, Yi Huo, Kong Ritian, dan yang lainnya,
semuanya harus mati. Titik titik titik. Anjing bangke itu berwarna ungu di sekujur tubuhnya, kulitnya agak busuk, punggung bawahnya bengkok dan taringnya menonjol keluar. Gunakan anjing yin untuk menahan mereka dan kau pasti akan berhasil. Petik 2. Pilih jalan kiri, hadiah untuk ronde itu adalah 3 tugas sekaligus Gu yang akan sangat membantumu. Selanjutnya, kau akan menghadapi Raja Anjing Tai Berat. Ia dalam kondisi terluka parah tetapi bahkan lebih ganas. Kau harus mengorbankan banyak anjing untuk menangkapnya. Raja anjing ini adalah satu-satunya Raja Anjing Tai Berat di 20 ronde pertama. Di ronde ke-22, akan ada sekelompok besar anjing Tai Berat yang berkeliaran. Kau dapat menggunakan Raja Anjing Tai Berat untuk merekrut mereka secara langsung tanpa kehilangan apapun. Akan ada suara yang membimbing Bai Ningbing setiap kali ia maju melalui satu ronde. Suara ini adalah suara roh tanah. Esensi abadi langka, roh tanah memindahkan Bai Ningbing ke warisan Raja Kuan dan tidak mau menyalahgunakan esensi abadi padanya. Bai Ningbing hanya bisa melewati setiap ronde secara pribadi. Akan tetapi, meskipun kendali roh tanah atas tanah yang diberkati telah jatuh ke titik terendah, sangat jelas tentang isi warisan 3 raja. Hampir tidak ada kehilangan esensi abadi untuk membimbing Bai Ningbing, tetapi bagi Bai Ningbing, itu sangat membantu, seolah-olah ada lentera terang yang membimbing Bai Ningbing melalui terowongan gelap. Bai Ningbing mampu membuat pilihan terbaik di setiap putaran dan kekuatannya terus berkembang seperti bola salju. Selanjutnya, kamu akan menghadapi seorang Master Gu sebagai lawanmu. Tetapi tidak perlu khawatir, dia baru saja bertempur dalam pertempuran besar dan hanya memiliki beberapa binatang anjing yang tersisa. Kamu akan dapat melenyapkannya dengan mudah. Pada saat itu, aku akan mengurungnya, dan setelah kamu membunuhnya dan mengambil gunya, kamu dapat meningkatkan jumlah cacing gumu. Roh tanah membimbing lagi. Bai Ningbing mengangguk dan perlahan berjalan keluar dari kabut. Itu kau? Lawannya jelas terkejut saat melihatnya. Bai Ningbing juga tercengang, orang ini tidak lain adalah orang yang telah mencoba mempersulit dirinya dan Fang Yuan sebelum dia memasuki warisan, pemimpin muda klan Yun, Yun Luotian. Yun Luotian mendengus dengan arogan, namamu Bai Ningbing, kan? Kau sial karena bertemu denganku, kau bahkan tidak punya setengah dari jumlah anjing yang kumiliki. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia berhenti. Matanya terbuka lebar dan tenggorokannya mengeluarkan suara kakak yang aneh seperti ayam jantan yang tenggorokannya tersumbat. Dari kabut di belakang Bai Ningbing, sejumlah besar anjing buas keluar satu demi satu. Tanpa henti bab 382, terus membunuh. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tidak mungkin, bagaimana bisa kau memiliki begitu banyak binatang buas? Teriak Yun Luotian, menunjuk Bai Ningbing, saat ia menggigil, ekspresinya tampak seperti ia telah melihat hantu. Banyaknya binatang buas di sekitar Bai Ningbing telah melampaui imajinasinya yang paling liar. Sudah berapa ronde, bahkan seorang Gu Master peringkat 5 tidak dapat mencapai jumlah seperti itu. Teriak Yun Luotian sekeras yang ia bisa untuk melampiaskan kengerian di dalam hatinya. Kau pasti mengendalikan beberapa celah, kau curang. Kau benar-benar curang, dasar bajingan tak tahu malu. Ketenangan Yun Luotian benar-benar hilang, ia tidak lagi memiliki sikap seorang pemimpin muda klan Yun. Bai Ningbing mendesah pelan, Yun Luotian benar, ia tepat sasaran. Memang benar, ia curang. Dan roh tanah yang diberkati itulah yang membantunya. Di bawah bimbingan roh tanah, dia dengan mudah menjelajahi warisan Raja Kuan, seperti sedang berlibur, itu seperti berjalan-jalan di taman. Dibandingkan dengan kesulitan yang dia hadapi saat menjelajahi warisan sendirian, ini adalah kontras yang jelas. Perasaan tidak percaya karena curang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika melakukan ini berarti aku tercela, aku lebih suka menjadi lebih tercela daripada ini, hehehe. Bai Ningbing berseru sambil melambaikan tangannya. Guk, guk, guk. Anjing yang tak terhitung jumlahnya menerima perintahnya dan bergerak seperti air banjir. Dalam penglihatan Yun Luotian, dia bisa melihat lautan anjing menyerbu ke arahnya seperti tsunami. Dia menggertakkan giginya, Bai Ningbing, jangan sombong. Begitu aku keluar, aku akan mengungkapmu di depan semua orang. Kau tahu rahasia yang sangat besar, semua orang akan tertarik, terutama para Master Gu peringkat 5. Hahaha, tamatlah kau. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebuah token dan menggunakannya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hah, Yun Luotian terkejut, lalu mengaktifkannya lagi.
Apa yang terjadi? Kenapa tidak berfungsi? Aku menggunakannya terakhir kali dan aku langsung dipindahkan. Tatapannya berkilat saat firasat buruk muncul di hatinya, menyebabkan ekspresinya berubah tidak yakin. Dia mengeluarkan token lain yang tidak terpakai. Dia adalah pemimpin klan muda klan Yun, dia memiliki 2 token untuk melindunginya. Tapi kali ini, tidak ada efeknya juga. Token itu berhenti bekerja. Yun Luotian menatap dengan mata terbuka lebar, menatap tokennya, keringat muncul di dahinya. Pasukan anjing Bai Ningbing telah mengelilinginya, dan mulai membantai kelompok anjingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kirim aku keluar sekarang. Napas Yun Luotian menjadi lebih cepat, saat dia menggunakan token itu dengan panik, tetapi tidak berhasil. Ah! Teriaknya, wajah cantiknya berubah ketakutan. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala, seperti banteng yang marah. Kau yang melakukannya, bukan? Pasti kau membuat token itu tidak efektif, hehe, hebat sekali cara yang kau miliki. Tapi ketahuilah, aku adalah pemimpin muda klan Yun yang hebat. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung klan Yun. Seluruh klan Yun tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Luotian pulih dari rasa takutnya dan berteriak pada Bai Ningbing. Kesombongannya sebagai pemimpin muda klan Yun membuatnya bertahan, tidak membiarkannya berlutut dan memohon untuk hidupnya, sebaliknya ia menjadi semakin sombong. Tapi sikap seperti itu sama sekali tidak berguna melawan Bai Ningbing. Aku bahkan tidak takut pada klan Tai, apakah aku akan takut pada klan Yun kecilmu? Bai Ningbing mencibir. Di medan perang, Yun Luotian sendirian, kelompok anjingnya tidak sebanding dengan Bai Ningbing, dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Bai Ningbing berkehendak, dan anjing terdekat menyalak sebelum menerkam Yun Luotian. Yun Luotian berjuang melawan maut, tetapi kekuatannya tidak dapat menandingi anjing itu. Tenggorokannya digigit anjing itu, dan darah mengalir keluar darinya. Adapun binatang buas lainnya, mereka berdiri melingkar dan menunggu. Aku mengutukmu untuk mati dengan mengerikan. Yun Luotian mengutuk sebelum dia meninggal, nadanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dengan jijik, berjalan maju dan membawa cacing gu milik Yun Luotian. Yun Luotian ini berjalan di jalur awan, semuanya adalah gu tingkat 4, dan semuanya berkualitas tinggi. Adapun cacing gu jalur perbudakan yang dia peroleh dari warisan Raja Kuan, mereka sangat bermanfaat bagi cacing gu milik Bai Ningbing. Adapun mayatnya, itu diteleportasi oleh roh tanah, dikirim ke Fang Yuan. Fang Yuan menginjak Wang Xiao, memaksa keluar lokasi Gunung Wu. Wang Xiao adalah pemilik Gunung Wu, seorang master gu tingkat atas tingkat 5, seorang kaisar regional sejati. Dia adalah seorang ahli yang mapan. Jika di luar, 10 Fang Yuan yang dijumlahkan tidak akan menjadi lawannya. Namun di sini, Fang Yuan mengalahkannya dengan mudah, seperti berhadapan dengan bayi. Wang Xiao sangat marah, dia diinjak oleh Fang Yuan, saat wajahnya dan tanah bersentuhan erat. Bagi seorang Master Gu peringkat 5 yang hebat, penguasa Gunung Wu, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Kau ingin tahu cara memasuki Gunung Wu? Hehe, hentikan angan-anganmu. Bunuh aku jika kau mau, setelah kau membunuhku, kau tidak akan bisa mengetahui jalan sejati untuk memasuki gunung. Wang Xiao mencibir sambil berjuang keras, tetapi Fang Yuan dapat menggunakan cacing gu jalur kekuatannya, Wang Xiao tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan. Setelah perjuangan yang intens, dia terengah-engah karena kelelahan, sementara kaki Fang Yuan masih kokoh seperti gunung. Gunung Wu adalah gunung yang cukup terkenal di antara ratusan ribu gunung di perbatasan selatan. Gunung ini misterius dan penuh ilusi, tersembunyi di balik lapisan kabut tebal. Di tengah kabut, ada banyak jalan kecil, tetapi hanya satu yang mengarah ke dalam. Wang Xiao tahu jalan ini, jadi dia memasuki gunung dan menjadikan sumber daya gunung itu miliknya. Seperti Gunung Qingmao, gunung terkenal seperti Gunung Wu memiliki setidaknya 3 hingga 4 mata air spiritual. Selain itu, ada banyak binatang buas dan gu liar. Semua jenis sumber daya yang dapat menopang 3 hingga 4 klan menengah. Namun, Gunung Wu sepenuhnya dimiliki oleh Wang Xiao. Gunung Wu adalah zona bahaya alami, mudah dipertahankan dan tidak peduli berapa banyak Master Gu yang saleh, mereka tidak dapat menerobosnya dengan paksa. Wang Xiao menggunakan ini untuk menjadi kaisar regional, hidup bebas dan mudah. Jika aku mendapatkannya, aku dapat menggunakannya sebagai markasku,
dan aku tidak perlu khawatir dengan sumber daya peringkat 5-ku. Fang Yuan berpikir, Gunung Wu adalah keberuntungan Wang Xiao. Fang Yuan sangat menginginkannya. Tetapi Wang Xiao menolak untuk berbicara. Dia tahu bahwa begitu dia berbicara, dia akan dibunuh. Tidak berbicara memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dengan suara pelan, mayat Yun Luo Tian dipindahkan. Fang Yuan menendang Wang Xiao ke samping, berjalan ke mayat dan menggunakan Gu Placenta kekuatan binatang untuk melahap lubang itu. Itu dia, pemimpin muda klan Yun itu. Wang Xiao mengenali Yun Luo Tian, dan juga menyaksikan Fang Yuan menggunakan Gu Placenta kekuatan binatang, hatinya merinding. Fang Yuan jelas membunuh orang untuk memurnikan Gu. Gu ini bisa melahap lubang, tidak bagus, lubangku jauh lebih berharga daripada milik Yun Luo Tian. Gu Placenta kekuatan binatang ini telah menjadi halus dan bening, seperti porselen yang indah. Tetapi di mata Wang Xiao, itu sangat berbahaya dan misterius, memancarkan perasaan iblis. Melihat Fang Yuan berjalan mendekat, Wang Xiao berteriak, "Tunggu, tunggu. Kita bisa bernegosiasi, aku bisa berjanji memberimu jalan masuk ke gunung, tetapi kau harus memastikan keselamatanku, aku punya satu sumpah racun Gu padaku." Niat membunuh Fang Yuan melonjak, meskipun dia memiliki Gu pemakan kata-kata dan dapat membatalkan sumpah, dia hanya punya sedikit waktu sekarang, bagaimana dia bisa membuang waktu untuk membuat Gu pemakan kata-kata. Saat dia membunuh para Master Gu ini, esensi abadinya terkuras, dan tanah yang diberkati semakin dekat dengan kehancuran. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin lemah roh tanah, dan semakin sedikit esensi abadi yang dia miliki untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Pada saat yang sama, aliran waktu tanah yang diberkati itu 3 kali lebih cepat dari dunia luar. Jangkrik musim semi musim gugur menjadi ancaman besar. Fang Yuan telah membunuh begitu banyak orang, dia telah menggunakan hampir 2 bagian dari esensi abadi, sekitar setengah dari jumlah yang direncanakannya. Kehancuran tanah yang diberkati itu dipercepat, dan beberapa orang seharusnya sudah dapat merasakannya. Keuntungan terbesar Fang Yuan adalah memiliki inisiatif. Jika dia terus menunda ini, itu akan semakin merugikannya. Dibandingkan dengan bubukaan kedua, manfaat Gunung Wu sangat besar tetapi tidak tergantikan. Bicaralah, yang mana jalan menuju Gunung Wu? Fang Yuan melangkah, dan mematahkan pergelangan tangan kanan Wang Xiao, berteriak dengan keras. "Lepaskan aku dan aku akan memberitahumu." Wang Xiao menjerit kesakitan. Keras kepala. Fang Yuan melangkah lagi, suara tulang patah terdengar saat tempurung lutut kiri Wang Xiao hancur berkeping-keping. Wang Xiao menggigil kesakitan, saat keringat mengalir di punggungnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan menatap Fang Yuan dalam-dalam, menolak untuk berbicara. Fang Yuan terdiam, tahu bahwa paksaan tidak akan berhasil. Wang Xiao adalah ahli dari satu generasi. Dia memiliki sifat yang kejam dan bengis, tidak pernah bersikap lunak terhadap musuhnya, tetapi juga keras terhadap dirinya sendiri. Dia merancang ranjang air es untuk dirinya sendiri. Ranjang seperti itu, selama seseorang tidur selama 6 jam, seluruh ranjang akan tenggelam ke dalam air es di bawahnya. Wang Xiao tidur di ranjang seperti itu, hanya beristirahat selama 6 jam sehari. Dia menyemangati dirinya sendiri, dan bekerja keras, mengerahkan seluruh tenaganya. Selain makan, membersihkan, dan beristirahat, semua waktunya dihabiskan untuk berkultivasi. Bakatnya tidak terlalu bagus, tidak sebanding dengan Tai Mu Bai dan Bai Ningbing. Namun karena kerja kerasnya, dia naik selangkah demi selangkah, menjadi terkenal di perbatasan selatan, seorang ahli iblis hebat yang tidak seorang pun berani memandang rendah. Dalam ingatan Fang Yuan, setelah Wang Xiao datang ke Gunung Yitian, dia membunuh banyak ahli yang saleh, dan kekejamannya menyebar. Suatu kali, dia bahkan hampir bersaing untuk mendapatkan posisi kepala iblis. Fang Yuan merasakan tekanan di hatinya karena menyinggung orang seperti itu. Membunuh Wang Xiao melemahkan faksi iblis dalam pertempuran Gunung Yitian. Namun Wang Xiao tidak dapat dibiarkan hidup, ia harus dibunuh. "Aku harus segera memurnikan Gu, aku tidak ingin diserang olehmu." Fang Yuan menghela napas, melancarkan gerakan terakhir dan membunuh Wang Xiao. Kemudian, ia mengambil Gu dan melahap lubang itu. Proses ini berjalan sangat lancar. Setelah melahap lubang Yun Luo Tian dan Wang Xiao, bakat Gu Placenta kekuatan binatang telah meningkat hingga 83%. Mengenai pengeluaran esensi abadi, telah mencapai sedikit lebih dari 2 bagian,
ia telah mencapai tahap kritis. Tidak bagus, pengeluaran esensi abadi lebih tinggi dari perkiraanku. Tanah yang diberkati ini terlalu tua, berasal dari zaman kuno, sungguh suatu keajaiban bahwa tanah yang diberkati itu masih berdiri sampai sekarang. Ekspresi Fang Yuan serius, pengeluaran sebenarnya sedikit melebihi perkiraan awalnya, anak muda. Pengeluaran esensi purba telah menyimpang dari rencana, sebaiknya kau berhenti sekarang. Roh daratan menyadari kesalahan ini, dan menyarankan. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin, segera membalas, itu tidak akan berhasil, 83% bukanlah bagian dari rencanaku adalah mencapai 90%. Kebanyakan hal dalam hidup tidak terjadi sesuai keinginan seseorang. Bagaimana kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan? Anak muda, kau telah dibutakan oleh keserakahan, kau mulai kehilangan akal sehatmu. Roh daratan berbicara dengan tenang. Fang Yuan mengutuk dalam hatinya, tanpa bantuan roh daratan, ia tidak dapat menggunakan esensi abadi. Roh daratan sudah berpikir untuk berhenti, Fang Yuan harus meyakinkannya. Bagui, Fang Yuan menghembuskan udara keruh, menenangkan nadanya, pengeluaran esensi purba yang melebihi sedikit bukanlah masalah besar. Dalam rencanaku, kita memiliki beberapa esensi cadangan. Fang Yuan merencanakan esensi abadi menjadi 16 bagian. Di antaranya, 8 untuk penyempurnaan Gu, 4 untuk mempertahankan warisan 3 raja dan 3 bagian dan sedikit lagi untuk membunuh Master Gu. Bagian terakhir akan disimpan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu. Fang Yuan memiliki sifat yang sangat teliti, dia telah merencanakan ini begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Namun roh daratan tidak yakin, meskipun itu tercipta dari pikiran yang masih ada, ia memiliki kecerdasan dan dapat berpikir. Anak muda, perhitunganmu salah. Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa proses penyempurnaan Gu mungkin gagal? Tidak mungkin kau tidak akan memiliki masalah. Begitu kau gagal, kau akan menyia-nyiakan esensi abadi. 8 bagian untuk menyempurnakan Gu, itu adalah persyaratan minimum. Sedikit esensi abadi terakhir itu akan membiarkanmu menyia-nyiakannya saat kau melakukan banyak percobaan. Sekarang kau ingin menggunakan sedikit ini, jika kau gagal dalam penyempurnaan sedikit lagi, penyempurnaan bukaan kedua tidak akan berhasil. Roh daratan membalas. Fang Yuan diam-diam merasa cemas, ia belum lulus ujian dan bukan pemilik tanah yang diberkati, ia tidak dapat secara langsung memerintah roh daratan. Jika roh daratan menolak untuk bekerja sama, tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih ada seorang Master Gu peringkat 5 dan banyak ahli peringkat 4 yang tersisa di tanah yang diberkati sekarang, ini semua akan menjadi rintangan baginya. Ketika dia memurnikan Gu abadi nanti, Fang Yuan membunuh orang-orang ini sekarang adalah untuk melenyapkan musuh-musuhnya di masa depan, untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi esensi abadi yang tersisa di tanah yang diberkati terlalu sedikit, Fang Yuan harus berpikir dengan hati-hati dan merencanakan penggunaannya dengan benar. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi inspeksi tanah yang diberkati. Anak muda, berhentilah mengambil risiko. Jika kamu terus bersikeras, aku tidak akan bekerja sama denganmu, aku bahkan akan mengambil kesempatan ujianmu, dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Roh tanah terdengar tegas dalam nadanya. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam mendengar ini. Roh-roh daratan sangat kaku, dalam situasi ini, hampir mustahil untuk meyakinkan roh daratan. Kita bisa mempertahankan yang lain, tetapi Master Gu peringkat 5 itu harus mati. Dia adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan, dia memiliki jaringan dan hubungan yang hebat, kita harus melenyapkannya agar aman. Fang Yuan mendesak, demi keselamatanmu selama penyempurnaan, kamu telah berencana untuk menggunakan gadis muda itu. Bersama dengan kelompok binatang buas, dia dapat menghalangi mereka untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Yang terpenting adalah keberhasilan atau kegagalan penyempurnaan Gumu. Roh daratan menolak saran Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Master Gu peringkat 5 terakhir Chou Jiu, yang dikenal sebagai dokter hantu pembunuh, meskipun kekuatan tempurnya tidak luar biasa, dia memiliki pengaruh yang besar. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, dia pergi ke Gunung Yitian dan bergabung dengan faksi iblis. Selanjutnya, dia memperoleh posisi ketiga dalam kendali. Dengan lambaian tangannya, Master Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dengan penyembuhannya, golongan iblis menghadapi lebih sedikit kematian dan cedera, moral mereka melonjak dan itu menyebabkan masalah besar bagi jalan yang benar.
Hanya sampai Sang Yan Fei mengundang Dr. Su Shou, bersama dengan Dr. Ilahi Seng Shou, mereka berhasil menekan pesona Chou Jiu. Pertempuran Gunung Yitian membuat semua orang melihat kemampuan Chou Jiu. Dokter hantu pembunuh, itu juga dikenal publik sebagai kepala dari 4 dokter hebat. Setelah Gunung Yitian ditaklukkan oleh jalan yang benar, Chou Jiu ditangkap, dan pemimpin klan Wu menghargai bakatnya dan ingin merekrutnya. Tetapi Chou Jiu menolak untuk menyerah, memarahi Sang Yan Fei dan Dr. Su Shou, mengungkap sebagian dari sejarah kuno mereka, menyebabkan Sang Yan Fei yang marah dan malu membunuhnya di tempat. Setiap Gu Master peringkat 5 adalah seorang jenius, mereka tidak dapat diremehkan. Para Gu Master ini dapat muncul dari rakyat jelata, dan naik ke puncak alam fana dalam lingkungan yang begitu kejam, bertahan hidup dalam banyak putaran eliminasi, mereka semua adalah pahlawan atau juara. Begitu dia memikirkan bagaimana orang seperti Chou Jiu akan menyerang selama langkah terakhir penyempurnaan Gu, Fang Yuan tidak bisa tenang. Meskipun kultivasiku berada di tingkat 4 tingkat atas, dan kecepatan kultivasiku mencengangkan, di tingkat yang besar ini, aku masih terlalu lemah, aku tidak bisa bersaing dengan Master Gu tingkat 5 ini. Jika aku memiliki kultivasi tingkat 6 di kehidupanku sebelumnya, tidak peduli berapa banyak peringkat 5 yang datang, aku bisa membunuh mereka semua seperti ternak. Fang Yuan mendesah dalam hati. Kau masih ingin membunuh seseorang? Tidak mungkin, aku tidak akan mengizinkannya. Esensi abadi tidak dapat disia-siakan seperti ini, kita harus menyimpan sebagian besarnya untuk penyempurnaan Gu. Roh daratan mendengar permintaan Fang Yuan dan langsung menolaknya, semua master. Gu iblis seperti ini, mereka suka mengambil risiko. Anak muda, jangan terlalu ekstrim. Di dunia ini, menurutmu mengapa jalan yang benar berkembang dan menekan jalan iblis? Itu karena jalan iblis terlalu ekstrim, terlalu serakah, dan suka menempatkan diri dalam bahaya. Jalan yang benar mengejar stabilitas, lambat dan mantap, tidak tergoyahkan seperti gunung. Bagui, kamu salah. Anggota jalur iblis memiliki kehidupan yang sulit, mereka dipaksa untuk melakukan cara yang ekstrim, jika mereka tidak berjuang untuk mendapatkan keuntungan terbesar di setiap kesempatan yang diberikan, dan tidak mengambil risiko, bagaimana mereka bisa berkultivasi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan jalur yang benar. Keserakahan, keegoisan, ekstrim, dan pengambilan risiko, ini semua adalah hukum kelangsungan hidup jalur iblis. Selama keuntungannya cukup, lalu bagaimana jika kita harus berjalan di atas tali yang kencang? Satu langkah yang salah mengarah pada kekalahan, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah kegembiraan jalur iblis. Kehidupan anggota jalur iblis seperti anggur, kuat dan memikat. Fang Yuan menegur dengan keras. Roh daratan mendengar kata-kata seperti itu dan mendesah tanpa henti, anak muda, sifat iblis terlalu mengakar dalam dirimu, kamu tidak dapat kembali lagi, di masa depan itu akan membawamu pada kehancuran. Jika surga melakukan dosa, itu dapat diampuni, tetapi jika seseorang melakukan dosa sendiri, dia pantas mati. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, hahaha, Bagui, kau terlalu naif. Apa itu dosa? Melakukan dosa berarti seseorang pantas mati? Itu hanyalah harapan orang-orang lemah yang naif dan tak berdaya. Mereka menyebarkan ideologi seperti itu, berharap orang-orang akan mematuhinya untuk melindungi orang-orang lemah ini. Sedangkan aku ingin menjadi orang yang melakukan dosa, tetapi mampu berkeliaran dengan bebas dan menjelajahi dunia, kepala iblis yang membantai makhluk hidup dan menikmati semua yang bisa kudapatkan. Aku tidak hanya ingin membantai Gu Master, aku juga ingin berhasil dalam menyempurnakan Gu bukaan kedua dan menjadi pemenang terhebat. Bagui, rasakan ini, menurutmu apa ini? Sambil berkata demikian, Fang Yuan mengaktifkan Spring Autumn Cicada, dan untuk pertama kalinya, membocorkan auranya ke dunia. Roh daratan itu tercengang. Ini aura dari Gu abadi tingkat 6. Sepertinya itu adalah Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada adalah Gu misterius ketujuh di dunia ini. Kau hanyalah manusia biasa, bagaimana kau bisa memiliki Gu abadi seperti itu? Untuk meyakinkan roh daratan, Fang Yuan mengambil risiko dan mengungkap keberadaan Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada adalah Gu tingkat 6, dan Gu bukaan kedua juga merupakan Gu abadi. Manfaat seperti itu sudah cukup bagi Fang Yuan untuk mengambil risiko ini. Mengapa manusia tidak bisa memiliki Gu abadi? Jujur saja, jangkrik musim semi musim gugur dimurnikan olehku. Kata Fang Yuan, aku mengerti, aku paham. Kamu adalah seorang Gu abadi,
tetapi kamu menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur untuk bereinkarnasi dan kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Roh daratan tersentak dan mendesah. Oh, Bagui, kamu tampaknya tahu beberapa informasi mengenai jangkrik musim semi-musim gugur, tolong beri tahu aku. Fang Yuan segera bertanya, sejak zaman dahulu kala, ada dua jenis Master Gu, jalur ruang dan jalur waktu, yang membentuk dasar langit dan bumi. Jalur ruang mewakili atas, bawah, kiri, dan kanan, sedangkan jalur waktu mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ambil contoh tanahku yang terberkati, pada puncaknya, ada 6.000 km persegi daratan, dan aliran waktu 6 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Kata roh daratan, berapa luas 6.000 km persegi? Di bumi, itu kira-kira seukuran Brunei. Adapun 6 kali, kecepatan waktu normal, itu diukur menurut sungai waktu. Pada puncaknya, waktu tanah yang diberkati adalah 6 kali dari dunia luar. 6 hari di dalam tanah yang diberkati adalah 1 hari di luar. Tentu saja, sekarang, tanah yang diberkati telah sangat melemah, tidak hanya sebagian besar wilayahnya terkikis, aliran waktu hanya 3 kali lebih cepat. Di dunia ini, ada banyak tanah yang diberkati yang berbeda, dan ukuran serta aliran waktu semuanya berbeda. Roh tanah melanjutkan, Spring Autumn Cicada adalah salah satu cacing Gu dari jalur waktu. Saat itu, ia memiliki seorang guru yang meninggalkan namanya dalam sejarah, yaitu Red Lotus Demon Venerable. Dia menentang pengadilan abadi, dan memutuskan rantai yang mengikat takdir, memberi orang-orang harapan masa depan, dan memungkinkan mereka untuk memegang takdir mereka sendiri di tangan mereka. Red Lotus Demon Venerable paling misterius dalam sejarah. Fang Yuan tersentak. Di dunia Gu, peringkat 9 adalah yang mulia. Demon Venerable berarti Gu Master jalur iblis peringkat 9. Immortal Venerable adalah Gu Master yang saleh peringkat 9. Dalam sejarah selama ribuan tahun, Demon Venerable dan Immortal Venerable hanyalah segelintir orang, mereka mewakili legenda tertinggi. Hanya ada satu Venerable di setiap era, tidak pernah ada dua yang muncul pada saat yang sama. Jadi, para Venerable mewakili sifat tak terkalahkan yang sebenarnya. Dan di antara para Venerable tingkat 9 ini, Red Lotus Demon Venerable adalah yang paling misterius, dan memiliki catatan paling sedikit dalam sejarah. Bahkan Fang Yuan hanya tahu tentang keberadaannya. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang detail Red Lotus Demon Venerable. Roh daratan melanjutkan, dunia ini, seluas yang dapat dibayangkan, terbagi menjadi 5 wilayah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Wilayah-wilayah tersebut berdekatan, tetapi sepenuhnya independen. Dengan satu sungai waktu, mengalir dari masa lalu, melalui masa kini, menuju masa depan. Itulah waktu dan ruang dunia utama ini. Jika seseorang mengatakan bahwa sejarah adalah serangkaian gambar diam, maka sungai waktu adalah benang tipis yang menghubungkan banyak gambar ini menjadi sebuah garis. Kamu menggunakan Spring Autumn Cicada, memaksa keluar dari gambar-gambar, dan berjalan di sepanjang garis, bergerak ke arah sebaliknya saat kamu menyuntikkan kemauan dan ingatanmu ke salah satu gambar. Itu akan menyebabkan kejadian-kejadian gambar ini berubah, dan akibatnya memengaruhi gambar-gambar di masa mendatang juga. Jadi begitulah, Fang Yuan mendapat manfaat besar dari kata-kata roh daratan. Dia telah menggunakan Spring Autumn Cicada 2 kali, dan masing-masing adalah pengalaman unik, menyebabkan pemahaman Fang Yuan tentang Spring Autumn Cicada dan Sungai Waktu menjadi lebih jelas. Kata-kata roh daratan memberi Fang Yuan inspirasi untuk pemahaman baru dan unik. Untuk berpikir bahwa kamu adalah seorang Gu abadi di masa depan, dan bahkan memurnikan Spring Autumn Cicada. Di tanah yang diberkati ini, kamu benar-benar kandidat yang paling tepat untuk memurnikan Gu ini. Lupakan saja, karena kamu begitu percaya diri, aku akan mempercayaimu sekali saja, siapa yang ingin kamu bunuh. Roh daratan menyerah. Awalnya, ia mengira Fang Yuan hanyalah manusia biasa, ia pasti akan menyia-nyiakan banyak esensi abadi saat memurnikan Gu. Namun sekarang, ia mengenali identitas Gu abadi Fang Yuan, dan mengurangi perkiraan esensi abadi yang mungkin akan ia sia-siakan, sehingga menerima permintaan Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan berjanji, roh daratan, kau benar mempercayaiku. Aku tidak akan mengecewakanmu, pemurnian Gu akan berhasil. Di masa depan, aku harus mengandalkan Gu bukaan kedua ini untuk naik ke alam Gu abadi. Sekali lagi, roh daratan juga tertawa,
memiliki rasa pengakuan terhadap Fang Yuan. Itu benar, kau adalah Gu abadi, kau tahu nilai Gu bukaan kedua jauh lebih dari manusia biasa. Saat kau menjadi Gu abadi, bukaan kedua akan memberimu manfaat yang tak tertandingi. Bab 384, Dokter Hantu yang Licik, Pintu Rahasia Kehidupan dan Kematian. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Jika dipikir-pikir warisan tiga raja ini adalah jebakan, pemenang sebenarnya adalah kau, Raja Binatang Kecil. Dokter Hantu Pembunuh Chou Jiu tergeletak di tanah, menatap Fang Yuan dalam-dalam dan lekat-lekat sambil berseru. Setelah Fang Yuan meyakinkan roh tanah itu, ia bergegas menghampiri Chou Jiu dan menghajarnya. Chou Jiu berpenampilan jelek, rambutnya seperti rumput kuning kering, otaknya menonjol dan matanya berukuran berbeda-beda. Tulang pipinya sangat tinggi, hidungnya pesek, ada gumpalan besar rambut yang tumbuh dari lubang hidungnya, dan gigi kuningnya menonjol keluar. Namun tatapannya sangat rumit, ia memiliki kemampuan merencanakan yang tidak dimiliki orang biasa. Raja Binatang Kecil, aku tahu tentangmu, kau memiliki bakat yang hebat, dari seorang pengembara, kau tumbuh hingga sejauh ini, aku sangat mengagumimu. Dibandingkan denganmu, aku hanya beberapa tahun lebih tua. Ketika aku masih muda, aku tidak memiliki prestasi seperti itu. Kau adalah seekor naga di antara manusia, kau akhirnya akan terbang ke surga, dan menjelajahi dunia dengan bebas. Aku tidak punya niat untuk menjadi musuhmu, jika memungkinkan, aku ingin menggunakan informasi mengenai pintu kehidupan dan kematian untuk menyelamatkan hidupku. Fang Yuan telah membunuh 4 Master Gu tingkat 5 sebelumnya, beberapa dari mereka terkejut, beberapa marah, beberapa takut, tetapi Chou Jiu ini sangat tenang. Setelah memahami situasinya, dia menurunkan egonya dan memuji Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia menyerah untuk melawan. Tetapi pada saat ini, roh tanah tiba-tiba mengirimkan, cepat bunuh dia, dia mengaktifkan token dan cacing Gu-nya dengan marah. Aku mencoba untuk menekan mereka tetapi ini menyebabkan pengeluaran esensi abadi yang besar. Namun Fang Yuan sedikit tertegun, hampir mengira dirinya berhalusinasi, pintu kehidupan dan kematian. Pintu kehidupan dan kematian ini merupakan hal yang besar, tercatat dikurang dari lebih besar dari tanah terlarang rahasia di zaman kuno. Mirip dengan sungai waktu dan jurang biasa. Setelah matahari agung yang hijau meninggal, Renzu pergi ke pintu kehidupan dan kematian untuk mencoba menghidupkannya kembali. Legenda mengatakan bahwa di balik pintu kehidupan dan kematian terdapat rahasia kehidupan dan kematian. Jika seseorang dapat memahaminya sepenuhnya, mereka akan dapat mengendalikan kehidupan dan kematian itu sendiri. Chou Jiu tahu lokasi pintu kehidupan dan kematian. Jantung Fang Yuan berdebar-debar, saat ekspresinya berubah dingin, memperingatkan dengan tegas, Chou Jiu, aktifkan cacing Gu-mu sekali lagi dan aku akan segera membunuhmu. Ekspresi Chou Jiu berubah, pupil matanya mengecil saat dia perlahan duduk, menatap Fang Yuan, kau bisa merasakanku menggunakan cacing Gu. Sebuah pikiran melintas di matanya, kau bisa menggunakan cacing Gu, sementara aku sama sekali tidak bisa menggunakan milikku. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan, roh tanah masih hidup dan kau menaklukkannya. Jadi tanah yang diberkati ini punya rahasia seperti itu. Sayang sekali, saat ketiga raja memperoleh tempat ini, mereka tidak benar-benar menguasai tanah yang diberkati, jadi kau yang memperolehnya sekarang. Namun tanah yang diberkati ini berada di ambang kehancuran, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Roh tanah itu pasti sudah sangat tua dan lemah, kalau tidak, para Master Gu pasti sudah diusir. Mengapa kau harus melenyapkan kami secara pribadi? Meskipun Fang Yuan tidak menguasai tanah yang diberkati ini, setelah mengungkapkan identitasnya, roh tanah itu akan mendengarkan beberapa instruksinya untuk membantunya dalam penyempurnaan Gu. Chou Jiu berusia lebih dari 1 abad, dia tua dan licik, dengan mudah menebak skenarionya. Karena kau menguasai tanah yang diberkati, maka aku tidak akan repot-repot dengan tindakan yang tidak ada gunanya ini. Selama kau menyelamatkan hidupku, apa yang akan kau peroleh akan berada di luar imajinasimu. Chou Jiu berkata, menghentikan tindakan rahasianya. Fang Yuan tertawa tanpa menyangkal, bicara tentang pintu kehidupan dan kematian. Kau tahu lokasinya, pintu kehidupan dan kematian adalah tanah terlarang yang tidak kalah dengan sungai waktu, ada area yang sangat luas di dalamnya, mencerminkan 5 wilayah dunia utama. Legenda mengatakan bahwa ada banyak cacing Gu yang unik dan alami di dalamnya, seperti Gu kehidupan, dan Gu kematian. Chou Jiu mengangguk,
Aku tahu lokasi pintunya. Bukan hanya itu, aku bahkan telah menjelajahinya beberapa kali dan menangkap beberapa gu kehidupan dan gu kematian di dalamnya, akhirnya memurnikan satu gu kehidupan satu kematian. Aku menempatkan gu ini di dalam pintu kehidupan dan kematian. Setiap kali seseorang meninggal karena aku, ia akan menyerap energi kematian ini dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup. Karena kekuatan hidup ini, metode penyembuhanku sangat mendalam. Inilah alasan mengapa aku menjadi salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan. Dokter hantu pembunuh mengungkapkan rahasianya sendiri, untuk meningkatkan kepercayaannya. Oh, jadi begitulah. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mendengar hal seperti itu, meskipun dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu segalanya. Kalau begitu, katakan padaku, dan aku mungkin akan mengampunimu seumur hidup. Fang Yuan berjanji. Namun Chou Jiu menggelengkan kepalanya, rahasia mengenai pintu kehidupan dan kematian terlalu penting. Aku pernah bersumpah di hadapan Gu Sumpah Laut, untuk tidak mengungkapkan detailnya kepada orang luar. Begitu aku mengatakannya, aku akan berubah menjadi debu, terhapus dari dunia ini. Namun, jika kau bergabung dengan Sekte Bayangan, kau akan menjadi salah satu dari kami, dan aku akan dapat memberitahumu. Gu Sumpah Laut, Sekte Bayangan. Fang Yuan mengerutkan kening. Siot Gu adalah Gu abadi peringkat 6, sangat terkenal di zaman kuno, bersama dengan Gu Mountain Promise. Mountain Promise dan Siot, keduanya bekerja seperti Gu Poison Fall, tetapi Gu Poison Fall adalah Gu yang mahal sementara kedua Gu abadi ini dapat digunakan berulang kali. Fang Yuan pernah mendengar tentang Gu Siot dan memahaminya. Namun, dia tidak familiar dengan Shadow Sect. Mendengar nama ini, kedengarannya seperti sekte bagi para kultivator Gu. Itu berarti, Chou Jiu yang penyendiri, memiliki organisasi rahasia di belakangnya. Fang Yuan merasa sedikit terancam, situasinya sedikit di luar ekspektasinya. Tidak sulit untuk membunuh Chou Jiu sekarang, tetapi Fang Yuan tidak tahu apa-apa tentang Shadow Sect, ini membuatnya merasa tidak aman. Benar sekali, sekteku adalah Sekte Bayangan. Leluhur agung yang menciptakan Sekte Bayangan, adalah Dewa Gu peringkat 8 dari era abadi. Dialah yang menemukan pintu kehidupan dan kematian, dan menempatkannya di tanahnya yang diberkati. Kemudian, banyak Dewa Gu yang dibesarkan di Sekte Bayangan, manfaatnya tidak terbatas untukmu jika kamu bergabung dengan Sekte Bayangan. Sambil berkata demikian, Chou Jiu mengatakan banyak manfaat, benar-benar mengeluarkan bakat verbalnya, melontarkan cerita yang dilebih-lebihkan. Fang Yuan sedikit berjuang, sebelum akhirnya tenang, hehehe, Chou Jiu, itu rencana yang bagus. Jika aku bergabung dengan Sekte Bayangan, kamu tidak hanya akan terbebas dari bahaya, aku bahkan harus memanggilmu kakak senior. Dalam sekte tradisional seperti itu, menghormati senioritas adalah hal yang paling penting. Jika aku bergabung, aku pasti harus bersumpah dan dibatasi dengan segala macam metode. Pada akhirnya, aku bahkan harus menyumbangkan hasilku di Gunung Sanca, dan melakukan misi untuk klan atas nama kesetiaan, benarkan? Sekte Bayangan. Fang Yuan mencibir, menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang kemungkinan kau berbohong, bahkan jika itu nyata, jadi apa? Sebuah sekte yang diciptakan di era imemorial, adalah sebuah keajaiban bahwa sekte itu masih ada sampai sekarang. Kau menyebutkan ada banyak Gu Immortals dalam sejarah, tetapi mereka sebagian besar sudah mati, kan? Kalau tidak, Shadow Sect akan menjadi kekuatan besar di perbatasan selatan, mengapa kau harus bertarung sendirian, dan berjuang sendirian? Ekspresi Chou Jiu berubah pucat, ia harus menilai ulang Fang Yuan. Fang Yuan masih sangat muda, tetapi ia sangat penuh perhitungan dan licik. Menghadapi potensi keuntungan, ia bisa tetap tenang dan analitis, pemuda macam apa ini? Ia jelas monster berusia 100 tahun. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan, saya adalah tipe orang yang suka mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri, jangan katakan situasi menang-menang. Bahkan jika Anda membuat sumpah laut, sumpah itu tidak bisa dipatahkan. Gu Sumpah Laut dan Gu Sumpah Gunung memiliki kelemahan yang jelas. Saat Anda membuat sumpah, Anda harus menghadapi laut atau gunung besar, selama lautan dan gunung itu hancur, sumpah itu tidak akan berlaku lagi. Hati Chou Jiu membeku. Fang Yuan berpengetahuan luas dan tahu banyak hal, dia sama sekali tidak seperti seorang pemula. Orang-orang seperti ini adalah yang paling sulit dibodohi. Chou Jiu menenangkan jiwanya, tidak ada gunanya.
Laut yang telah kujanjikan berada di dalam tanah terberkati Sekte Bayangan. Jika kau ingin menghancurkan laut itu, kau harus tahu lokasi tanah terberkati itu. Tetapi agar aku bisa mengatakan lokasi itu, kau harus menghancurkan laut itu terlebih dahulu. Itu adalah lingkaran kematian. Fang Yuan mencibir, niat membunuh melonjak, karena tidak ada yang bisa dilakukan, lupakan saja. Kau bisa mati sekarang. Chou Jiu mendesah keras, jika kau ingin membunuhku, silakan saja. Dia tidak bergerak, tetapi dalam hatinya, dia merasa yakin. Pintu kehidupan dan kematian adalah lokasi legendaris, siapa yang tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Raja binatang kecil pasti tidak bisa menahan godaan seperti itu, tindakannya sekarang hanya untuk membuatnya takut. Tetapi Fang Yuan menembakkan paku tulang itu dengan tegas. Paku tulang ini terbang ke arah jantung Chou Jiu. Seketika, Chou Jiu merasakan bahaya yang hebat. Apa? Dia benar-benar ingin membunuhku. Chou Jiu terkejut, dan segera menghindar. Po, suara yang tajam dan duri tulang menusuk bahunya, beberapa inci dari jantungnya, baru setelah menusuk punggungnya, duri itu berhenti. Kau, Chou Jiu menunjuk Fang Yuan, suaranya yang bergetar mengandung ketakutan, keterkejutan, dan kebingungan, Raja Binatang Kecil, kau orang gila. Kau benar-benar ingin membunuhku? Jika aku tidak menghindar, aku pasti sudah mati. Itu adalah pintu kehidupan dan kematian, pintu kehidupan dan kematian. Saat itu, bahkan Renzu harus menghabiskan seluruh usahanya untuk menemukannya. Ini adalah tanah suci yang tak tertandingi, pengendali kehidupan dan kematian. Selama kau bisa mendapatkannya dan memahaminya, kau akan mencapai keabadian. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, berbicara dengan jelas, bukankah kau bilang kau tidak bisa memberitahuku rahasianya? Lalu apa gunanya kau? Kau bisa bergabung dengan Sekte Bayangan. Tubuh Chou Jiu berkeringat, entah karena rasa sakit atau takut. Fang Yuan mendengus dingin, mengangkat tangannya dan membidik lagi. Chou Jiu dengan cepat melambaikan tangannya, berteriak, tunggu, jangan gegabah. Ada metode lain selain ini, kita bisa menggunakan sumpah racun Gu. Jika kita membuat sumpah racun, kita bisa saling percaya. Aku tidak butuh kepercayaanmu. Fang Yuan menjawab dengan dingin. Kalau begitu gunakan perbudakan Gu, aku akan mengakuimu sebagai tuanku, jangan bunuh aku. Kamu adalah Master Gu peringkat 5, kita perlu menggunakan perbudakan Gu peringkat 5. Gu ini sangat langka, jauh lebih mahal daripada rekan-rekannya peringkat 5 lainnya, di mana kamu ingin aku menemukannya. Selain itu, bahkan jika kita menggunakan Gu ini, bisakah kau memberitahuku lokasi tanah suci Sekte Bayangan? Fang Yuan membalas. Ekspresi Chou Jiu membeku. Fang Yuan mengamati ekspresinya, dan hatinya tergerak, mengetahui bahwa kata-kata itu benar. Niat membunuh Fang Yuan tidak nyata, ia hanya mencoba menguji Chou Jiu. Chou Jiu menyarankan sumpah racun Gu, sumpah perbudakan, ia sudah panik, tetapi masih tidak berani menyebutkan lokasi tanah yang diberkati. Tampaknya ia benar-benar membuat sumpah laut. Chou Jiu ingin berbohong dan membuat lokasi acak. Tetapi selama ia tidak mati karena sumpah, itu berarti ia berbohong. Jika ia mengatakan lokasi yang sebenarnya, sumpah itu akan merenggut nyawanya juga. Atau lebih tepatnya, bahkan jika ia berhasil mengatakannya, ia akan kehilangan semua nilainya dan Fang Yuan tidak akan membiarkannya lolos. Dalam situasi ini, Chou Jiu sudah kehabisan akal. Menyadari hal ini, ia tertawa getir, memikirkan bahwa aku Chou Jiu akan mati di sini hari ini. Mati di tanganku adalah kehormatanmu. Fang Yuan menjawab dengan jelas. Chou Jiu menatap Fang Yuan dengan serius, lalu mengangguk setuju, benar juga, dengan bakat dan mentalitasmu, selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, kau pasti akan menjadi malapetaka yang berjalan di jalan iblis. Kau ingin membunuhku? Tidak ada gunanya mengemis lagi. Tidak apa-apa jika aku mati di tanganmu, setidaknya lebih baik daripada dibunuh oleh bajingan-bajingan di luar sana. Sebenarnya, aku punya rencana untuk membuatmu belajar tentang pintu kehidupan dan kematian. Sambil berkata demikian, cahaya licik melintas di mata Chou Jiu bab 385, kebaikan, dendam, kasih sayang, kebencian. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Oh, metode apa? Alis Fang Yuan terangkat. Mengenai masalah ini, aku harus mulai dari dulu sekali. Chou Jiu menghela napas dalam-dalam saat mengingatnya. Kebencian, kesedihan, cinta yang mendalam, dan ekspresi rumit lainnya muncul di wajahnya.
Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritamu. Fang Yuan menyela dengan kejam. Chou Jiu tersedak, kalau begitu aku akan membuatnya singkat. Nama asliku adalah Zheng Ah Niu. Aku adalah seorang petani yang mencari nafkah dengan mengumpulkan tanaman herbal. Suatu kali aku jatuh dari tebing tetapi aku mendapat untung darinya dan memasuki tanah suci Sekte Bayangan. Dengan lulus ujian roh tanah, aku bisa menjadi murid Sekte Bayangan. Sekte itu hanya memiliki 2 murid, aku dan seorang kakak perempuan. Nama belakang kakak perempuan adalah Chen dan nama depannya adalah Jiu, dia secantik peri abadi. Dia dibesarkan oleh roh tanah sejak muda dan tidak pernah meninggalkan tanah yang diberkati, jadi sifatnya benar-benar polos. Sejak lahir, aku sangat jelek dan selalu menderita intimidasi dan ejekan. Tapi kakak perempuan selalu ramah dan hangat padaku. Aku perlahan mulai memiliki perasaan padanya setelah berhubungan dengannya sepanjang waktu. Kami bersumpah di depan lautan tanah yang diberkati, untuk saling melindungi dan berdiri di samping. Kami berkultivasi bersama dan memasuki pintu kehidupan. Dan kematian, menangkapku kehidupan dan gu kematian. Petik 2. Itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku dan kupikir itu akan berlanjut selamanya. Setelah bencana bumi, roh tanah menderita luka-luka dan berhibernasi. Sebuah lubang muncul di tanah yang diberkati dan menghubungkannya dengan dunia luar, memungkinkan seorang bajingan menyelinap masuk. Bajingan itu terluka parah saat itu, dan jika aku tahu apa yang akan terjadi nanti karena dia, aku pasti akan membunuhnya di tempat. Tapi aku tidak melakukan itu dan malah menyelamatkannya. Dia mengaku bermarga sang, dan berambut merah darah. Dia sangat fasih berbicara, dan dengan kata-katanya yang indah, dia perlahan-lahan menipu kakak perempuan selama masa pemulihannya. Penampilannya memang sedikit lebih baik dariku dan menggunakan wajah tampannya untuk memenangkan hati kakak perempuan. Kakak perempuan tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, semakin dia berbicara dengannya, semakin bahagia dia, pada akhirnya, dia berinisiatif untuk merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Kami sering berdebat tentang hal ini, sering bertengkar satu sama lain. Setelah pencuri itu pulih, aku ingin mengusirnya dan terus menjalani kehidupan dongeng dengan kakak perempuan. Tapi siapa yang mengira hatinya telah berubah dan benar-benar melanggar sumpah yang kami buat saat itu, melukaiku dan membelot dengan bajingan itu. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesali belas kasihku yang menyebabkan bencana, dan aku membenci kakak senior Chen Jiu karena jatuh cinta pada orang lain, dan bahkan lebih membenci bajingan tercela itu karena merampok apa yang aku hargai. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku meninggalkan tanah yang diberkati dan berkeliaran di sekitar perbatasan selatan, mencari pasangan pesina ini. Tetapi yang tidak kuketahui adalah, bajingan ini memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan pemimpin klan Sang. Chou Jiu berhenti dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak berekspresi, dia tahu banyak detail di balik layar karena ingatan kehidupan sebelumnya dan sudah tahu siapa yang dibicarakan Chou Jiu di tengah percakapannya. Chou Jiu hanya bisa tersenyum paksa melihat ketidakpedulian Fang Yuan, sepertinya kau sudah menebak identitas mereka. Benar, pencuri itu adalah pemimpin klan Sang saat ini, Sang Yan Fei, dan kakak perempuanku Chen Jiu adalah Dr. Susou. Klan Sang adalah klan super, sementara aku adalah satu-satunya yang tersisa. Aku menjelajahi perbatasan selatan selama bertahun-tahun dan berusaha keras untuk menghadapi pasangan yang berzina ini. Sayangnya aku akan mati di sini hari ini dan tidak akan bisa mencapai keinginanku. Hehehe. Fang Yuan diam-diam mendengarkan sampai akhir dan tiba-tiba tertawa. Dia menatap Chou Jiu yang sedang duduk di tanah, matanya bersinar terang, Dokter Hantu Pembunuh, kau membuat rencana yang cukup bagus. Menurut kata-katamu, Sekte Bayangan hanya memiliki kau dan Chen Jiu. Jika kau mati, aku harus mendapatkan informasi tentang pintu hidup dan mati dari Sang Yan Fei dan Dokter Susou. Tapi mengapa mereka memberitahuku tentang masalah tanah suci Sekte Bayangan dengan begitu mudah? Pada saat itu, kita harus bertarung, dan tidak peduli siapa yang menang, keduanya akan menguntungkanmu. Hahaha, Raja Binatang Kecil, kau sangat belak-belakan dan terus terang. Orang yang hanya merencanakan dan berkomplot akan selalu bertindak di bawah radar, tetapi pemikiranmu sangat teliti dan caramu melakukan sesuatu sangat mendominasi. Kau benar-benar orang yang tangguh yang belum mengguncang dunia. Kau benar, itu rencanaku. Itu adalah rencana terbuka dan kau telah melihatnya, jadi apakah kau masih akan bertanya tentang tanah terberkati Sekte Bayangan kepada mereka? Dokter Hantu Pembunuh tertawa terbahak-bahak.
Fang Yuan menatap Master Gu. Peringkat 5 ini sebentar sebelum mendesah, tentu saja. Pintu kehidupan dan kematian adalah tanah terlarang yang tak terlupakan seperti sungai waktu. Ada banyak gu unik yang menghuni tempat itu. Spring Autumn Cicada ada di sungai waktu, pintu kehidupan dan kematian secara alami juga memiliki gu abadi yang serupa. Mustahil bagi Fang Yuan untuk tidak tergerak oleh manfaat yang begitu besar. Jadi, dia jelas tahu rencana Chou Jiu, tetapi masih akan langsung melakukannya. Qiyu tertawa terbahak-bahak dengan air mata berlinang di matanya, Raja Binatang Kecil, meskipun kau adalah bakat generasi muda, aku sungguh mengagumimu. Aku sungguh menantikan masa depan di mana kau bertabrakan dengan pasangan yang berzina itu. Sayang sekali aku tidak akan bisa melihatnya. Sekte bayangan kita memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup dan mati. Kita bertemu satu sama lain di antara lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya karena hidup dan namun kematianku akan terjadi karenamu. Ini adalah takdir yang sungguh luar biasa. Mungkin, kau benar-benar ditakdirkan untuk menemukan tanah suci sekte bayangan dan pintu kehidupan dan kematian. Aku mungkin juga memberikan takdir misterius ini kepadamu dan berharap kau dapat memahaminya. Chou Jiu menjadi tenang dan tatapannya dalam seolah-olah ia telah melihat melalui hidup dan mati. Tidak masalah jika aku mati sekarang, lagi pula di dunia ini, siapa yang bisa hidup selamanya? Seseorang dapat memperoleh umur panjang tetapi keabadian adalah prospek yang sia-sia. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis itu hanya akan berubah menjadi abu pada akhirnya. Raja Binatang Kecil, aku akan mengakhiri hidupku sendiri, kau tidak perlu melakukannya. Setelah berkata demikian, dia bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Darah menyembur keluar saat nyawanya melayang. Dokter hantu, kepala dari 4 dokter hebat di masa depan meninggal seperti ini. Aku tidak menyangka akan mendapatkan informasi penting seperti itu dengan membunuh dokter hantu ini. Tanah terberkati sekte bayangan, pintu kehidupan dan kematian. Jika aku mampu menguasai mereka, mereka pasti akan menjadi fondasi bagi hegemoniku. Sepertinya aku harus mengubah rencanaku lagi. Setiap Master Gu yang berkultivasi hingga peringkat 5 harus melalui survival of the fittest dan banyak kompetisi sebelum mereka mampu membedakan diri mereka sendiri. Tidak satu pun dari mereka adalah karakter yang sederhana. Mereka semua memiliki peluang, keuntungan, kartu truf, dan rahasia masing-masing. Saat ini, semua Master Gu peringkat 5 di tanah terberkati dimusnahkan oleh Fang Yuan. Tai Mubai, Wu Gui, Kumo, Wu Lansan, dan Chou Jiu memiliki individualitas yang berbeda, fondasi yang dalam, dan kekuatan yang kuat. Jika Fang Yuan saat ini harus melawan mereka sendirian, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekannya, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Jadi nama asli Dr. Susou adalah Chen Jiu sedangkan dokter hantu pembunuh itu bernama Chou Jiu, sepertinya kebencian itu lahir dari cinta. Tidak heran di kehidupanku sebelumnya, selama pertempuran di Gunung Yitian, dia berinisiatif untuk pergi ke sana dan melemparkan dirinya ke pusaran air itu, menantang Sang Yan Fei dan berhadapan dengan Dr. Susou. Dan setelah dia ditawan, dia mengungkap masalahnya saat itu dan dibunuh oleh Sang Yan Fei. Mengenai kebaikan, dendam, kasih sayang dan kebencian yang menjerat ketiganya, Fang Yuan tidak ingin menghakimi. Bersimpati pada Chou Jiu, namun pilihan Dr. Susou juga sepenuhnya dapat dimengerti. Lebih menyukai yang kaya dan meremehkan yang miskin, membenci keburukan dan mencintai keindahan, hal-hal seperti ini umum di dunia. Sang Yan Fei adalah seorang pria tampan yang terkenal di perbatasan selatan, membandingkannya dengan Chou Jiu, yang satu adalah siang dan yang lainnya adalah malam. Alasan utama Dr. Susou merasa sangat dekat dengan Chou Jiu adalah karena dia murni dan Chou Jiu adalah pria pertama yang dilihatnya. Dan kemudian ketika dia bertemu Sang Yan Fei, matanya terbuka dan memiliki perbandingan. Selain itu, Chen Jiu adalah seseorang yang secara naluriah mengejar kecantikan. Ketika seorang pasien datang mengunjunginya, dia akan terlebih dahulu melihat penampilan mereka. Jika mereka jelek, dia tidak akan merawat mereka. Jika mereka rata-rata, itu akan tergantung pada suasana hatinya saat itu dan biaya pemeriksaan pasien. Jika mereka tampan dan cantik, dia akan merawat mereka di tempat dan bahkan tidak mengenakan biaya. Seseorang mencela dia atas hal ini dan dia membantah dengan benar, kalian makhluk jelek, kenyataan bahwa kalian masih hidup hanya menodai keindahan hidup, kalian semua harus mati saja dan itu akan menyelesaikan semua masalah. Mengenai hal-hal yang indah,
tentu saja kita perlu menghargai dan melindunginya dengan segala cara. Kata-kata ini telah menyebabkan kegemparan di kota klan Sang saat itu. Pada akhirnya, Sang Yanfei secara pribadi muncul dan menekan kejadian ini. Posisi Dr. Susou di kota klan Sang unik. Dulu ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing melihat Dr. Susou bersama di kota klan Sang, perbedaan dalam sikapnya sangat jelas. Dia acuh tak acuh terhadap Fang Yuan sedangkan dia sangat lembut dan ramah terhadap Bai Ningbing. Tetapi berbicara tentang itu, keempat dokter hebat semuanya memiliki kekhasan mereka sendiri. Selain dokter hantu pembunuh dan Dr. Susou, dokter keliling Jiuzi suka menyamar sebagai pengemis tua dan berkeliaran tanpa tujuan. Dokter ilahi Seng Shou adalah laki-laki yang menyukai laki-laki lain. Fang Yuan berpikir dengan santai sambil mengeluarkan semua gu dari dokter hantu pembunuh. Chou Jiu memiliki banyak cacing gu. Kebanyakan dari mereka adalah gu penyembuh dan selain itu adalah gu gerakan. Dia tidak memiliki gu penyembuh tingkat 5, tetapi memiliki gu gerakan tingkat 5 yang disebut gu warp. Bentuk gu warp abstrak dan tampak seperti adonan yang dipilin dan digoreng. Tubuhnya yang berwarna emas gelap dipilin 7 hingga 8 kali, kepalanya dipilin di sekitar tubuhnya, mata dan sayapnya tidak sejajar, seolah-olah penciptanya telah menciptakannya dengan seenaknya. Namun, penampilan ini malah cocok dengan penampilan pemilik aslinya. Fang Yuan sedikit mengukurnya sebelum menyimpannya. Kemudian dia menggunakan gu plasenta kekuatan binatang untuk menelan lubang Chou Jiu. Melihat mayat Chou Jiu, dia terkekeh, Chou Jiu. Chou Jiu, kau benar-benar licik. Jika aku tidak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, aku pasti sudah tertipu olehmu. Meskipun Chou Jiu sudah mati, dia menyembunyikan kesempatan untuk bangkit kembali. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tenggorokan Chou Jiu telah dipotong dan dibunuh selama tahap tengah pertempuran di Gunung Yitian. Namun tidak lama kemudian, dia hidup kembali, menyebabkan jalur lurus dan jalur iblis menjadi sangat terkejut. Ternyata, dia telah menggunakan gu kehidupan sisa. Gu kehidupan sisa adalah gu sekali pakai tingkat 5, dan selama tubuh Master Gu masih utuh setelah kematian, mereka dapat perlahan pulih setelah beberapa waktu dan bangkit kembali. Namun, karena Chou Jiu berada di tanah yang diberkati, fragmen hukum gu kehidupan sisa di tubuhnya ditekan oleh kekuatan surgawi dan tidak dapat diaktifkan untuk sementara waktu. Namun, selama tanah yang diberkati itu perlahan runtuh, kekuatan penindasannya akan melemah dan kekuatan sisa kehidupan Gu dapat diaktifkan kembali dan membangkitkannya. Chou Jiu telah berulang kali memuji dan menyanjung Fang Yuan dan berpura-pura bahwa dia menghadapi kematian dengan hati-hati. Itu semua untuk memberi kesan yang baik kepada Fang Yuan sehingga setelah kematiannya, mayatnya tidak akan dicabik-cabik oleh Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Yuan juga tidak memiliki kebiasaan memutilasi mayat, tetapi hari ini, aku akan membuat pengecualian untukmu. Fang Yuan menyerang dengan kejam dan segera mengubah mayat Chou Jiu menjadi daging cincang. Dia ragu-ragu sejenak dan masih belum puas, jadi dia membakar genangan darah dan daging menjadi abu. Dengan lambaian telapak tangannya, abunya berkibar dan melayang kemana-mana. Chou Jiu, jika kamu masih bisa bangkit dari ini, aku akan mengakui kamu memiliki keterampilan, hahaha.